Keabsahan gelar S1 Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Meski kampus UGM telah memberikan klarifikasi terkait ijazah, skripsi, dan keabsahan gelar tersebut, namun sejumlah pihak tetap bersikukuh meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah miliknya kepada publik. Saksikan Benang Merah episode Selembar Kertas Bikin Gaduh Senegara. Tunjukkan keaslianmu. Kita punya asli aja. Buat yang lain biasa. Ratusan orang berjalan kaki dari masjid kampus UGM menuju Fakultas Kehutanan. Masa kemudian berkumpul di depan Fakultas Kehutanan karena dilarang masuk oleh petugas keamanan kampus. Pihak kampus hanya mengizinkan beberapa orang perwakilan untuk audiensi dengan pihak rektorat. Beberapa orang yang masuk antara lain Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianimpar, serta Syukri Fatroli. Kedatangan masa aksi dari tim pembela ulama dan aktivis ini untuk meminta klarifikasi terkait ijazah Jokowi di Universitas Gadjah Mada. Tentukan apakah ijazah itu asli atau tidak. Saya berharap mudah-mudahan aksi ini berjalan tertib dan aman dan kondusif, tidak mengganggu semua pihak. Dan hari ini ada kesepakatan teman-teman aktivis yang datang di sini, kesepakatan dengan pihak rektorat dan Kapolda untuk melakukan orasi di Boulevard. Mereka juga meminta Fakultas Kehutanan UGM menunjukkan bukti-bukti yang bisa memastikan keaslian ijazah Jokowi. Memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir satu angkatan, ada yang terutama yang wisudanya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau, plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen fakultas. Kedatangan tim TPUA ke kediaman Joko Widodo disambut riuh masyarakat yang kebetulan datang ingin bertemu Jokowi. Setelah sempat menunggu di ruang transit, 3 perwakilan TPUA dipersilahkan masuk. Mereka adalah Rizal Fadila selaku Wakil Ketua TPUA dan Kurnia Bendahara TPUA serta seorang staf. Pertemuan berlangsung singkat, sekitar 20 menit saja. Kepada awak media, mereka mengaku telah ditemui Jokowi. Namun Jokowi tidak berkenan menunjukkan ijazahnya. Hak untuk meminta dibuka ya oleh bukan pengadilan dalam pengertian pengadilan umum, tapi oleh Komisi Informasi Publik, gitu kan, dengan Undang-Undang Keterbukaan Publik, dan itu bisa saja UGM juga, bisa UGM, bisa Pak Jokowinya untuk diminta terbuka. Dan sementara itu Jokowi mengatakan tidak ada kewajiban baginya untuk menunjukkan ijazah kepada tim TPUA. Jokowi juga menilai TPUA tidak memiliki kewenangan. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di
dalam rumah. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Kalau sudah ada jalur hukum, silahkan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara, dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga, dan sudah selesai perkaranya. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum, karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang kita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari. Ya, dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara, karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan, itu sudah jelas semuanya. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Kemudian ada juga yang perlu kami sampaikan, itu mengenai adanya juga pihak-pihak yang ingin mendatangi langsung Bapak Joko Widodo untuk menanyakan, katanya, saya ingin melihat langsung Pak ijazah aslinya. Kembali lagi, di sini kami sampaikan bahwa Bapak Jokowi telah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya, sehingga sepanjang mengenai tuduhan ijazah palsu ini, silakan dapat menghubungi kami secara langsung. Banyak sekali yang menanyakan kepada kami juga, kenapa nggak dari dulu aja Pak Jokowi lawan, gitu artinya. Karena Pak Jokowi menghormati hak mereka untuk menempuh jalur hukum yang ada. Dari dulu udah berkali-kali, ini jadi bukan pertanyaan yang baru sebenarnya Pak, tapi kita sudah berkali-kali juga menjawab ini. Pak Jokowi tidak mau melakukan itu 2 tahun lalu, sehingga dijalani pengadilan, proses pengadilan, putus 3 perkara, hingga sekarang Pak Jokowi sudah bukan lagi presiden. Nah, sekarang ini kan kami melihat sudah lebih menyerang personal Pak Jokowi, bukan lagi beliau dikritisi karena beliau selaku presiden, sehingga dari pihak oposisi atau ada pihak-pihak lain yang ingin mencoba men-challenge Pak Jokowi dan sebagainya. Jadi karena ini sifatnya sudah lebih pribadi, sudah lebih personal, dan mencoba mendiskreditkan Pak Jokowi, citra Pak Jokowi, seakan-akan seluruh perjuangan Pak Jokowi selama beliau menjabat itu tidak sah karena ijazahnya tidak palsu. Ijazahnya palsu. Nah, itu yang kami sangat sayangkan.